Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku kelas 5, tetap sehat dan selalu gembira ya. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran tema 5, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang langkah-langkah membuat cerita non-fiksi. Langsung saja yuk kita belajar. Non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, kalian boleh mengembangkan data non-fiksi sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Fiksi atau non-fiksi, perbedaannya terletak pada fakta dalam sebuah karangan, imajinasi atau tidak, dan gaya bahasa yang digunakan. Pada cerita non-fiksi, kalian juga boleh menggunakan bahasa kiasan agar pembaca tidak bosan. Cerita non-fiksi berisi kejadian-kejadian yang sebenarnya ada dan bersifat informatif. Cerita atau isi yang ada di dalamnya memerlukan pengamatan dan data dalam membuatnya. Sebab itu, cerita non-fiksi dapat dipertanggungjawabkan isinya dan biasanya digunakan sebagai bahan rujukan informasi atau sumber bagi pembacanya. Nah, selanjutnya, yuk kita pelajari ciri-ciri dari teks non-fiksi. Simak baik-baik ya penjelasannya. Ciri yang pertama adalah menggunakan bahasa denotatif. Bahasa denotatif kebalikan dari konotatif. Jika konotatif memiliki arti bukan makna sebenarnya, maka bahasa denotatif memiliki arti yang sebenarnya. Artinya, bahasa tersebut terbatas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat menafsirkan sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Ciri yang kedua adalah menggunakan bahasa formal. Dalam cerita non-fiksi, biasanya menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia atau yang sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, ada juga yang menggunakannya dengan gaya bahasa santai atau bahasa sastrawi. Baik bahasa santai maupun sastrawi, informasi yang disampaikan pembaca harus sesuai dengan kenyataannya. Ciri yang ketiga, disusun berdasarkan fakta yang ada. Teks non-fiksi disusun dengan berlandaskan pengamatan dan data yang sebenarnya. Sebab itu, buku non-fiksi seringkali dijadikan sumber informasi bagi pembacanya. Non-fiksi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh penulis. Tidak heran jika non-fiksi memerlukan waktu lama dalam pengambilan data. Ciri yang keempat, memiliki ide yang ditulis secara sistematis dan jelas serta logis. Biasanya, cerita non-fiksi memiliki kaidah atau tatanan sistem yang harus ditaati. Dan sebab ia berlandaskan pada sebuah fakta, maka non-fiksi harus jelas dan logis. Ciri yang kelima, penyempurnaan dari temuan sebelumnya atau penemuan baru. Cerita non-fiksi dapat berupa cerita yang sudah ada sebelumnya atau cerita yang akan dibuat berdasarkan data yang ditemukan. Ciri yang keenam, objektivitasnya harus tinggi. Hal ini dilakukan agar fakta dan data yang disampaikan kepada pembaca sesuai dengan kebenaran dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penulis. Nah, demikian tadi ya penjelasan yang bisa kakak sampaikan. Selanjutnya, coba kalian praktekkan materi ini dengan membuat teks non-fiksi hasil karya kalian sendiri. Selamat mencoba ya, tetap semangat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.